Assalamualaikum, balik lagi di channel Villa Lesmana. Kali ini aku lagi ada di Solo dan aku akan nge-review salah satu hotel yang ada di sana. Namanya Ramada Hotel. Ikutin terus videonya ya. Ramada Hotel Solo ini adalah hotel bintang 4 yang lokasinya strategis dan dekat dengan Bandara Adi Sumarno. Menurut saya, Ramada Hotel ini cukup unik dan berbeda dengan hotel-hotel lainnya karena dia tuh bukan berupa bangunan gedung tinggi bertingkat gitu ya, tapi dia kayak resort gitu loh. Terus kayak menawarkan penginapan dengan suasana tuh yang homey banget. Nah, bangunannya sendiri itu gayanya tuh kayak gaya Eropa dicampur dengan gaya Jawa. Nah, kalian bisa lihat ya dari depannya masuk dan bangunannya tuh seperti ini. Ini tuh dari satu bangunan ini bukan cuma satu kamar ya. Kamar depan ini beda, kamar dalam beda, dan kamar di atas beda. Oke, ini aku akan spill kamar bawah bagian dalam. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Aku sengaja pilih yang kasur besar karena ini ditempatin aku, suami, juga anakku yang usianya 4 tahun. Nah, ini untuk lemarinya itu terbuka kayak gini ya teman-teman. Terus di samping lemari ada kaca kalau kita pakai baju, jadi bisa ngaca di situ. Kamar ini juga udah dilengkapi dengan TV kabel. Terus ini nggak ada sofa tapi ada kursi tunggal 2 biji ya di samping kasur. Untuk kamar ini memang nggak terlalu luas ya, jadi kursinya itu pun juga hampir mepet dengan tempat cuci piring. Nah, ini untuk meja riasnya cukup luas dan di atas meja rias ini udah dilengkapi dengan aneka macam minuman seperti teh dan kopi, juga air mineral. Telepon ini juga penting banget karena posisi kamar dan juga lobi cukup jauh ya teman-teman. Selain ada kulkas, di sini juga ada microwave di samping tempat cuci piring. Mungkin karena dia bekas kayak ruko-ruko dulu ya yang dijadikan hotel, jadi untuk kamar yang sebelah sini tuh ada tempat cucian piringnya. Karena setiap kamar tuh jatuhnya jadinya beda-beda ya teman-teman. Sekarang kita spill kamar mandinya. Di sini sudah disediakan handuk dan juga pasta gigi, juga sabun-sabunan. Untuk sabunnya tuh udah sekalian sama sampo ya. Terus ini di dalamnya shower, ada air panas dan air dingin, tapi nggak ada bathtubnya ya. Di sini juga disediakan hair dryer. Ini untuk kamar bagian dalam ya, yang di lantai bawah sudah aku spill semua. Menurut aku sih dari keseluruhan cukup nyaman. Di depan kamar juga tadi ada meja dan juga beberapa kursi. Jadi kalau kita mau santai-santai di situ juga bisa. Walaupun posisinya bukan di teras ya dan nggak terlalu kelihatan di luar, tapi cukup nyaman kalau mau nongkrong-nongkrong di outdoor. Next, ini juga kamar bagian bawah tuh yang tadi di depan ya teman-teman. Ini kamarnya lebih luas dari kamar yang pertama aku spill tadi. Cuma bedanya kalau di kamar ini tuh nggak ada microwave dan nggak ada untuk tempat cuci piringnya. Di sini juga adanya sofa, bukan kursi kayak aku tadi, kan cuma kursi aja ya, kursi tunggal 2. Di kamar ini juga pintunya ada 2, yang pintu dalam juga pintu depan yang ada terasnya ya buat santai-santai. Tapi untuk kamar mandinya yang di kamar ini sih lebih kecil dibandingkan kamar mandi di kamar sebelumnya. Buat kalian yang mau nginep di Ramada, semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih kamar ya. Sekarang udah pagi, jadi aku menuju restorannya untuk sarapan pagi. Nah, ini dia penampakan restorannya dari awal ya. Ini aku lagi rempong sambil gendong anakku yang kecil. Untuk desain restorannya juga ini Eropa mix Jawa ya. Bagus sih menurut aku, kelihatan mewah banget. Oke, ini aku akan spill makanan-makanan yang ada di sini ya. Ini anak-anakku lagi mulai memilih makanan. Ini semua makanan tuh lengkap di sini. Makanannya tuh pilihannya banyak banget, dan jujur aku kasih tahu ke kalian kalau makanan di sini tuh menurutku semuanya enak-enak banget. Minumannya juga lengkap, dan aku lihat chefnya itu sampai keluar, dia tuh ngeliat bagaimana para pengunjung hotel ini menikmati santapan paginya gitu. Jadi buat aku pantesan aja ya masakannya enak, karena dari chefnya sendiri aja care banget. Terus untuk pelayanannya juga ini sigap banget, bener-bener bagus sih buat aku. Nggak nyesel deh pokoknya nginep di Ramada Hotel ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya dari semua menu makanan yang aku spill ke kalian ya. Dan aku juga nyobain semuanya. Tapi tenang, aku nggak sampai bungkus loh, kayak yang viral-viral di YouTube dan TikTok itu loh.
Selamat makan. Lihat nih anakku yang cowok tuh, makan juga dia, banyak kan menu yang kita ambil dan ini habis semua. Oke, ini langsung aku spill ke kolam renang karena posisi kolam renangnya kebetulan ada di samping restorannya. Bagus banget ya, ini outdoor kolam renangnya. Biasa ya, desainnya masih dengan Eropa mix Jawa. Tepat di atas kolam renang yang cukup luas ini ada jembatan yang membelah di tengah. Terus juga tadi kalian bisa lihat ini ya, ada kayak semacam limas, kayak panggung dan gebyok. Nah, kalau tempat ini katanya sih biasa digunakan untuk acara resepsi. Next, aku akan spill apa lagi yang ada di Ramada Hotel ini. Nah, kalian bisa lihat ini bangunan yang seperti candi-candi buatan. Ini posisinya tepat ada di seberang restorannya. Yuk kita langsung masuk aja ke sini. Hotel ini emang bener-bener instagramable banget deh. Buat kalian yang doyan banget foto, ini bagus banget buat dijadiin referensi kalian untuk nginep kalau lagi ada di Solo. Nih kalian bisa lihat ya, ini tuh luas banget ya teman-teman, dan bener-bener kayak candi asli. Padahal aku nggak sempet ya jalan-jalan ke Jogja, mampir ke Candi Borobudur atau Prambanan. Tapi dengan adanya candi buatan di sini udah cukup mengobati rasa rinduku untuk foto di dekat candi-candi. Teman-teman, Hotel Ramada ini tuh emang bener-bener luas banget ya. Jadi di sini juga nih aku akan spill taman-tamannya tuh ada beberapa. Satu taman aja juga cukup luas banget. Ini taman pertama yang aku spill. Aku nggak tahu namanya taman apa, tapi pokoknya dia desainnya tuh seperti ini. Nah, kalau kalian lihat kok sepi ya, karena ini memang masih pagi dan orang-orang masih banyak yang sarapan juga berenang. Kebetulan aku tadi sarapannya pagi-pagi sekali. Ini juga nih taman yang berbeda lagi. Ini ala-ala Eropanya kental banget ya dengan adanya patung-patung seperti ini. Nah, ini dari jauh kelihatan kayak bangunan besar, padahal ini tuh kandang ayam. Aku tertarik juga karena ngelihat ayamnya tuh cukup unik loh. Pas aku lihat deket kayak gini tuh bagian depannya tuh kayak apa ya? Lucu bulu-bulu di kepalanya. Lucu sekaligus agak serem sih ya buat aku ya. Tuh, lihat kan kalian? Unik banget loh ini. Aku nggak tahu sih ini ayam apa. Mungkin dari kalian yang nonton video aku ada yang tahu. Kita tinggalkan masalah perayaman, sekarang kita masuk ke taman bermain anak-anak. Karena di sini ada banyak wahana bermain ya, kayak anjlok-anjlokan ya ini namanya. Terus ada ayunan. Tuh, ayunannya juga ada macam-macam. Di samping taman bermain ini juga disediakan meja biliar ya teman-teman, nih bisa lihat sendiri. Terus juga ada lapangan bulu tangkis di sebelahnya. Terus nih ada apa sih, gazebo-nya, dan juga tenis meja. Jadi di sini tuh benar-benar lengkap banget ya teman-teman. Cocok banget buat kalian yang mau ngajakin keluarga berlibur. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa buat kasih like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.